Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang baik ini kembali kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh ini Allah bangunkan kita di saatnya kita ngantuk. Pada waktu-waktu tak semua orang mampu untuk bangun pada waktu subuh ini, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk meringankan kaki kita melangkah menuju masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bersuci dari rumah, kemudian kita menuju masjid untuk solat, maka setiap langkahnya akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dan langkah selanjutnya sebagai penyebab penggugurnya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini baru menuju dari rumah, Pak. Belum lagi kita sholat. Baru menuju dari rumah dalam keadaan bersuci. Jadi hadis ini maknanya kita berwuduknya di rumah, bukan masjid. Ya, Pak? Bukan berarti wuduknya tak boleh di masjid. Tapi hadis ini berlaku untuk yang bersuci dari rumah melangkah menuju masjid. Maka setiap langkahnya itu penyebab gugurnya dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah sifat Rahman dan Rahim, begitu sayangnya Allah kepada manusia ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 juga Allah katakan, Allah akan wariskan surga Firdaus bagi siapa saja yang menjaga salatnya siang dan malam. Siang dan malam. Berarti menjaga salatnya itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika dia disibukkan dengan pekerjaannya dan waktu itu masuk waktu sholat, ya Allah sholat, marilah sholat, maka dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia bersegera untuk sholat. Maka Allah wariskan surga Firdaus bagi orang-orang yang seperti ini. Insya Allah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap bukan hanya kita yang mengakui bahwa kita adalah umat Rasul, terlebih-lebih besok di hari kiamat kita diakui oleh Rasulullah bahwa kita ini adalah umat beliau. Bagaimana caranya supaya kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau? Perbanyak sholawat kepadanya. Kenapa disuruh kita banyak-banyak berselawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasul. Maka kita disuruh untuk berselawat. Kemudian kita lakukan sunnah-sunnahnya semampu kita. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Maka ini sedikit nanti akan kita bahas pada kajian subuh ini terkait dengan sunnah-sunnah beliau yang barangkali terlupakan oleh kita. Kalau ulah ini awak, maka kembali diingatkan. Karena lancar kaji, karena kalau diulang. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
susah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum panjang lebar kita membicarakan mengingatkan tentang perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah pada kajian pada subuh ini, karena waktu juga terbatas, hanya sampai selesai saja. Kita akan cepat saja, Pak. Lah pernah nengok wajah, Pak? Belum. Pernah? Ya, Pak? Pernah nengok wajah tapi barangkali tak kenal nama. Iya, Ustaz Toto. Nama Raffi Usman, seperti yang disebutkan di tulisan itu. Ambo berasal dari Beringin, Teluk Banten, mengajar di SDIT dan SMPIT Pulau Godangkari. Jauh, Pak. Tapi kalau ambo tinggal dari Beringin Tolak ke Kari paling 5-6 menit. Tapi 2 bulan terakhir ini ambo baru ulang dari Pasar Benai ke Kari. Baru ulang. Ya. Kemudian istri ambo orang Pulau Tengah, Suberakun. Pintu ambo sering jualan gula onau di Pasar Benai. Pintu jantan misi orang Semandola. Lape. Pintu tinu ambo masih ad. Kalau hari Minggu jual gula onau sikong. Kalau hari Ahad di dalam. Bagi orang jual awak. Sudah tahu? Ya. Sobat jual apa le? Kampung ngaji juga. Yes. Anak ambo 2, alhamdulillah. Yang pertama kelas sampai SD perempuan, yang kedua umur 4 tahun 3 bulan perempuan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ambo berulang dari Pasar Benai ke Pulau Godangkari? Karena 2 bulan ini ambo mencoba orang rumah nak buka kedai barang-barang harian. Di samping sate Bang Anto, depan bakso Larissa, deretan toko Butati. Ya, Pak. Toko Yayan. Besar hati. Iya, sikap. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita mencoba untuk menyampaikan terkait dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 152. Ayatnya pendek tetapi maknanya luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum wazkuru li wala takfurun. Apa kata Allah? Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Ini kuncinya, Pak. Ingatlah kalian kepada janji Tuhan, karena yang layak menjadi itu Tuhan. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Sang pemberi rezeki, Sang pemberi kebahagiaan, Sang penguasa alam semesta ini. Kalau ulah ingat kepada Allah, apapun yang awak minta, malu rasanya Allah tak beri. Malu Allah Subhanahu wa taala kalau tak beri. Apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh di dunia saja, Pak. Kalau ada okey dengan Pak Bupati kau ya, Pak. Kalau nak kuliah, ya. Kadang-kadang nak kuliah lah. Dekat dengan kita di dunia ini dengan seorang pejabat, maka kita aman-aman saja. Itu dunia. Tetapi jangan terlalu berharap dan bergantung kepada manusia. Kenapa Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Kalau banyak awak mengharap dan bergantung kepada manusia, akhirnya siap-siap untuk kecewa. Akhirnya siap-siap untuk kecewa. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala, takkan pernah kita kecewa. Takkan pernah kita
kecewa. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru li wa la takfurun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedatangan kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah subuh ini, kita telah mengamalkan dua yang diperintahkan Allah. Kita sudah ingat kepada Allah, fazkuruni azkurkum. Kita sudah bersyukur kepada Allah, washkuru li wa la takfurun. Ya Allah, Engkau bangunkan kami pada waktu subuh ini, maka kami untuk sholat. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersuci dari rumah menuju ke masjid, kita ingat kepada Allah. Kita selesai sholat, berarti kita ingat sama Allah. Allah bangga. Allah banyak, kita banyak sebut nama Allah di dunia, maka Allah akan bangga banyak sebut nama kita di langit. Allah akan tengokkan pada seluruh malaikat, wahai makhluk-makhlukku malaikat, kau tengok ini ada hambaku yang beriman di dunia ini. Ketika waktu subuh yang dingin, mereka bangun untuk sholat mengingat kepadaku. Kita disaksikan oleh para malaikat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita disaksikan oleh seluruh para malaikat yang bertugas siang dan malam, karena pergantian shiftnya itu antara subuh. Jadi disaksikan semua. Ini orang-orang baik semuanya datang ke masjid, Masya Allah. Kadang-kadang ada juga Pak, yang kita mengaji, yang kami andai-andai yang datang ke masjid, akhirnya besok antara 10 dan 5 yang datang. Ya, kita harus seperti ini. Sementara orang-orang yang tak sholat, dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat salah satunya contoh untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sholat adalah identitas umat muslim, umat Islam. Kalau kita masih mengaku agama kita Islam, maka kita harus sholat. Berjudi, berzina, mencilok, begal, mengambil hak orang lain dan lain-lain, ini belum Allah katakan menghancurkan agama, tapi ini dosa besar. Itu adalah Allah katakan sebagai penghancur agama. Tapi kalau tidak sholat, menghancurkan agama. Kalau ingin bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat, obatnya sholat. Biarlah terpaksa kita untuk masuk surga Bapak Ibu. Mau capek-capek sholat, lagi pulang kerja sholat, seharusnya tidur enak-enak sholat. Biar capek-capek, biar terpaksa kita sholat untuk masuk surga, daripada kita sukarela masuk neraka. Pilih mana Pak? Cita-citanya luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ingin bahagia di dunia, bahagia akhirat, besok mati masuk surga. Sholat tidak mau, tidak nyambung Pak. Tidak nyambung. Capek-capek kerja, kita seorang bapak capek-capek kerja, pokoknya kerja Pak. Woi pagi lu terbit motor hari lu berangkat kerja. Beko balik ada obe motor hari tanggal lang dia kok barat lama dia. Begitu setiap hari yang kita kerja. Tujuan kita apa Pak? Cuma satu, katanya cari rezeki Pak. Biar anak bini tidak kelaparan di rumah. Dia cari rezeki, tapi dia lupakan sang pemberi rezeki. Nyambung tidak itu? Nyambung tak Pak? Awak tujuan awak cari rezeki, tetapi kita lupakan yang memberi rezeki itu Pak. Kira-kira dapat tidak? Capeknya saja yang banyak ketimbang yang kita dapatkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hanya punya cita-cita, keinginan dan tujuan, bagaimana supaya kita ini kenyang Pak? Anak kita di rumah kenyang, istri kita di rumah kenyang. Kalau kita seorang bapak cari rezeki, kerja, kita tengok Pak, seekor ayam kampung. Ayam kampung berapa nak? Hah? Ada yang 5 bulan sini, ada yang 6, ada yang 2 boleh Pak. Hah? Dia pergi pagi ngoke-ngoke di halaman rumah, di belakang rumah. Besok balik contohnya. Anak berapa yang Pak beri? Sehingga kita kerjanya luar biasa, mati-matian tak ingat sama Allah. Dan paling program KB-nya kalau berhasil cuma 2. Ya.
3 atau 4 paling banyak. Kalau kita cita-citanya itu poligonnya mah kalah kita sama yang gampang. Bapak Ibu jemaah ini melihatkan Allah Subhanahu wa taala salat. Aku beri sebuah gambaran seperti itu tentang salat ya. Ada sebuah keluarga punya anak 2. Punya anak berapa, Pak? 2. Ini contoh saja. Nah, diibaratkan seperti membangun rumah, Pak. Ayahnya sedang memasang batu bata di belakang ambon. Allah terpasang batu bata sampai 5 lengkek kate. Ya. Beko bininya masang batu bata lalu sebelah kanan ambon lagi 5 lengkek kate biar sama tinggi dengan laki sebelah. Sejajar bangunannya kan. Anak yang pertama masang batu bata di sebelah kiri ambon lah sama lo 5 lengkek lah sama rato lah senang hati bapaknya, hati bininya, hati anak pertamanya. Ada anak yang kedua memegang tapak godang, Pak. Lata gambar situ bahwa sebelum sampai ke jauh. Lah memegang tapak godang, Pak. Tak pasang di ayam batu bata, layang tapak godang apa terjadi ke batu bata? Hancur. Ini baru pasang. Jangankan baru pasang, lah kau yang model punya dia orang batu bata kalau diukur dengan batu apa? Dengan tapak godang. Lah selesai di rumah sebelah kanan nyulayang lu kapak godang hancur. Tak jadi tokak kata nak. Tengok sebelah kiri yang bau tadi terpasang di abang 5 lengkek batu bata nyu. Ayu lu kapak godang tadi batu bata tadi apa yang terjadi? Hancur. 3 nak memasang dek gara-gara nanti hancur nanti kau tadi kan betul? Nah, ibaratkan sholat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya dia sholat, tapi ada saja yang tidak sholat. Ini yang menghancurkan rumah tangganya. Ini yang menghancurkan agama dalam kehidupan rumah tangganya. Maka akan timbullah beberapa macam penyakit dalam hidup rumah tangga. Tak senang di dalam rumah tangga. Ada je permasalahan, bukan tak ada duit. Ya, kalau tak suami dan istri berkelahi, kalau tak istri dengan anak, macam-macam ada saja permasalahannya. Allah cabut keberkahannya dalam kehidupan rumah tangganya. Allah cabut kebahagiaan dalam rumah tangganya gara-gara dalam rumah ada tidak sholat. Jangan main-main buat perkara sholat. Ya. Bahkan besok yang akan ditanya di pengadilan Allah itu sholat. Kalau sholatnya aman, ya aman semuanya. Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepada aku kata Allah, salah satunya dengan salat. Dan tidak ada turun nomor, Pak. Kalau ada yang mengecek tadi, Bang, aku akan sholat ini bang kone wakilkan aku mak suruhnya kemarin kita wakilkan sama-sama. Kau suruh aku yang itu. Ya, banyak yang akan mewakilkan Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah. Bukan abangnya saja yang akan mewakilkan dia sholat. Kita sama-sama kita sholatkan. Ya, sama-sama kita sholatkan. Padahal kita sudah berjanji dalam diri sebelum sholat, wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan hidup kita dan mati kita hanya kepada Allah. Kalau puasa tak sanggup bulan Ramadan, sakit misalnya, boleh diganti di bulan Ramadan. Kalau subuh ini tak sholat, tak bisa digantikan subuh besok. Kalau maghrib dan isya malam tadi tak sholat, tak bisa diganti dengan maghrib isya malam ini. Tak bisa, ya tinggal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kedua? Ingat perkara sholat tadi Bapak Ibu, sesibuk apapun kita sholat, janganlah tua masojid, tapi kan masojid lah sampai tua. Ambo kan masojid, kosat gigi ambo baru cie ilang, uban ambo ompe tumbuh baru. Jangan dipandang itu, baru lahir mati, belum lahir mati, sudah lahir mati. Tak ada mati itu menunggu tua. Sholat Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau keluar bau lontong macam-macam pemikirannya, Pak. Pemikiran yang pertama ada mungkin mendengarkan kajian, yang kedua mungkin terbayang-bayang belum makan ustaznya copet. Aman. Abu paham betul Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah, karena ada di belakang tadi yang mau nengok jam, Pak. Abu copet. Yang kedua, bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah dan Allah juga ingat kepada kita? Mulai
mulailah aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Mulailah pekerjaan kita sebut nama Allah. Apapun jenis pekerjaan yang baik-baiklah, bukan yang tak baik. Nanti mau maling baca bismillah pula, mau mabuk baca bismillah juga, nak mencilok baca bismillah juga. Yang baik-baik semuanya sebut nama Allah. Ya, apa saja, mau makan, mau minum baca bismillah. Baca bismillah. Mau pasang pakaian, pasang apa saja, apa yang kita kerjakan baca bismillah. Berangkat dari rumah kerja baca bismillah, bukan bercokak lagi ini lah. Baca bismillah. Apapun pekerjaan kita, termasuk makan dan minum pun disuruh baca bismillah. Supaya kita besok diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ini umatku di sini. Kan diamalkan dengan cara bismillah. Biar lebih paham Bapak Ibu, mari kita praktekkan. Kita praktekkan, Bapak. Ya, tak tahu. Praktek mau? Bismillah. Mulailah dengan baca bismillah, maka akhirilah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan semuanya tahu Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan saking awi lupa baca bismillah, saking laparnya lupa baca bismillah. Nah, bagaimana kalau seandainya saking laparnya gitu, makanan kesukaan awak dulu kan? Sabar yang kita suka dulu, kita lapar sehari banyak rojo, kita dua subuh balik ingin lupa baca bismillah. Sudah banyak syaitan masuk ke dalam tubuh ini. Kalau kita tak baca bismillah Bapak Ibu, orang makhluk Allah, syaitan itu dia akan tengok, oi kemari-kemarinya, kau makanan awak numpang marinya. Awak tak baca bismillah, dia numpang di situ makan dengan kita. Baru kita ingat di suap terakhir. Ada seperti itu Pak? Ada. Bahkan ada yang lebih parah, tak ingat sama sekali. Kenapa tak ingat sama sekali? Karena kebiasaannya memang itu. Tak pernah baca bismillah, dan minum pun tangan kiri. Ada yang terbalik Bapak Ibu, minumnya ditaruh di tangan kiri, rokoknya di tangan kanan, dan juga tak baca bismillah. Tuh kalau Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk menyebut nama Faskuruni askurkum. Ingat kalian kepada aku, kata Allah, salah satunya dengan memperbanyak baca bismillah. Setelah selesai ucapkanlah alhamdulillah. Tidak payah kalau kita mau untuk membiasakan diri. Baca bismillah, kemudian tutup baca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara perbanyak mengucap istighfar. Apa kalimatnya? Ada 3 kalimatnya, Pak. Mulai yang paling pendek, yang menengah, yang paling panjang. Terserah milih yang mana. Yang tak boleh itu tak mau memilih. Ya. Yang tak boleh itu tak mau memilih. Sudah dipilih kemarin tanggal 7? Udah. Yang tak boleh itu tak memilih. Astagfirullah, boleh. Tak boleh. Yang tak boleh itu tak mengucapkan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Silakan, pendek itu saja boleh. Astagfirullah. Kemudian yang kedua, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ini yang paling umum. Astaghfirullahaladzim. Berapa menit, Pak? Sampai 1 menit tidak ya? Lepas cuba di rumah dengan stop berapa detik itu? Astaghfirullahaladzim. Paling-paling 5 sampai 5 detik tak? Astaghfirullahaladzim. Yang panjangnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyum wa atubu ilaih. Ini yang panjangnya. Dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan berikan ampunannya. Allah akan hapus dosa-dosa kita dengan cara beristighfar kepada Allah. Maha hebatnya Allah Bapak Ibu, dengan hanya beberapa detik saja beristighfar kepada Allah atas masalah dan hilang kita, ikhlas karena Allah, dengan tujuan tidak akan mengulanginya lagi. Tapi memang manusia sifatnya salah, tempatnya pelupa, tak ada gading yang tak
Tak ada manusia yang tak punya salah. Maka kita disuruh untuk banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan beristighfar kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja Tuhan tembok tangan doa. Pergi baca ada maksud ada batu doa. Jangan tersipuat kaki kita kelecok. Dosa dah baik pula. Apa nak tahu ucapkan? Apa? Bercarui di situ. Kaki lah sakit. Pergi ke tukang urut. Dosa pun dapat. Ini biasa seperti apa orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Karena terbiasa mulutnya ini tak beristighfar kepada Allah. Apa yang terasa di keluarnya? Ya, apa yang terasa keluar dari mulutnya, dia tidak tahu besok ucapan-ucapannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita juga Allah ingat Allah, supaya kita juga ingat Allah, banyaklah ingat sama Allah. Salat mulai baca bismillah, untuk baca alhamdulillah, termasuk masuk ke dalam rumah baca bismillah dulu. Ya, supaya setan-setan yang di luar rumah tak manggil kawan-kawannya. Kawan-kawan, kemari ngumpul awakmu masuk ke dalam rumah tu tak baca bismillah seorang. Ya, sampai baca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ya terakhir, karena ada yang giling-giling mari barunya. Terakhir kita disuruh untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terserah zikirnya yang mana. Mau pakai tahlil, mau pakai tasbih, tahmid, takbir. Ini biasa kita pakai kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Silakan saja, tak apa-apa. Mau 10 minimal boleh, mau 33 penuhkan juga boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak kita membesarkan Allah di bumi, Allah akan besarkan kita di langit. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tutup dengan tahlil. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya ini disunnahkan membaca apa, Pak? Dalam solat apa ini? Dalam solat apa, Pak? Selesai solat ini. Iya. Ya kan? Di antara takbir yang diucapkan imam, maka kita disunnahkan membaca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai pada takbir yang terakhir, imam membaca surah Al-Fatihah. Maka disuruh kita untuk itu karena apa? Karena Allah sayang kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu tutup dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok manusia. Mana yang sekelompok manusia ini kita, Pak? Kita ini berkelompok-kelompok, kan kita banyak nih. Yang berkelompok itu lebih dari satu. Apa kata Allah bagi orang-orang yang berkumpul ini? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini orang-orang berkumpul ini kan sedang melakukan perbuatan baik. Ada yang maling, Pak. Ada yang lagi mabuk. Ada yang berjudi, Pak. Ustaz ceramah berjudi belakang. Tidak kan? Wa yanhauna 'anil munkar. Saat ini kita tidak melakukan kemungkaran. Kini kita telah melakukan kebaikan dan sedang meninggalkan kemungkaran. Maka bagi orang-orang yang berkumpul dalam masjid ini, apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Dan inilah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang beruntung itu syaratnya dua, Bapak Ibu. Lakukanlah kebaikan, tinggalkan keburukan. Ulangi, lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan. Apa saja bentuknya keburukan itu jangan lakukan. Apapun bentuknya kebaikan, berserahlah lakukan. Mudah-mudahan kita sesuai dengan janji Allah, wa ulaika humul muflihun. Insyaallah kita bagian orang-orang yang beruntung. Demikian kajian kita pada subuh ini, Pak Pengurus.
Hamba minta maaf bila ada salah dalam menyampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari pribadi aku yang menyampaikan. Kita baca doa sebelum kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.